Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syamhananan dan saya Jena di Rubik Ruang Bincang ASI. Oke Syam, gimana kabarnya hari ini Syam? Alhamdulillah Syam hari ini sehat. Gimana dengan Jena? Alhamdulillah dong, sehat tentunya kan. Kita nggak lupa juga tanyai bagaimana kabar penonton setia IBP Entertainment. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Ya betul. Kita nggak bosan-bosan kan. Kita selalu menanyain itu di teman-teman di rumah tuh pasti dalam keadaan sehat gitu kan. Kita jadi nggak pernah bosan untuk nanyain teman-teman supaya semuanya selalu sehat di rumah. Amin ya. Amin ya robbal alamin. Ngomong-ngomong Syam, bentar lagi kayaknya kita 2023. Ini kan udah bulan 12 nih kan. Iya, 2023. Berarti bentar lagi dong 2024. Jadi 2024 tuh ada pemilu kan? Iya, dan dengar-dengar nih Jen tanggal 14 Februari itu pemilu serentak. Nah itulah berarti presiden kita akan diganti ataupun mungkin ada tetap presiden kita yang lama tapi nggak tahu juga. Mungkin ada pengganti presiden baru kan. Ngomong-ngomong masalah presiden, di sini kita IBP Entertainment teman-teman ada juga presiden nih Syam ya. Presiden apa tuh? Ya presiden pertama dong. Presiden pertama, founder ya. Iya foundernya gitu ya. Ngomong-ngomong masalah presiden kan kayak ketua gitu. Kayak kalau di film Naruto ataupun anime Naruto itu Hokage. Hokage pertama. Iya, betul. Jadi teman-teman, founder ataupun pencetus utama IBP Entertainment ini tidak ada kita di saat ini tanpa adanya mereka. Jadi kita akan mengundang nih salah seorang. Iya, pastinya. Pasti teman-teman di rumah tuh pada penasaran itu. Ini pertama tuh siapa sih? Ketua pertama kali yang membentuk IBP itu siapa sih? Jadi kita akan membahas bincang-bincang di talk show kita pada siang hari ini. Langsung saja kita panggil ya, Bang Sirajul Maulana. Bang silakan duduk Bang. Oke, santai. Yuk, Oke nih Bang, gimana kabarnya hari ini Bang? Ya Alhamdulillah sehat, baik. Nggak grogi-grogi gitu kan? Kali sini pun grogi gak dikit? Insya Allah enggak. Ada aja. Oke, Bang Sirajul Maulana itu biasa dipanggil siapa Bang? Biasanya dipanggil Rajul atau Bang Ajun. Oke, berarti kita Bang Ajun aja nih Syam biar lebih akrab gitu kan? Iya, biar lebih akrab. Memang biasanya kalau misalnya dipanggil Bang Ajun lebih akrab biasanya. Bang Ajun. N itu dari mana N-nya tuh Bang? Itu sebenarnya nama panggilan dulu sama almarhum kakak. Jadi dipakai sampai sekarang ya. Jadi melo ya. Oke, kita lanjut yang lain aja. Ada seasonnya ya. Sekarang lagi apa nih Bang? Kayak apa kesibukan sekarang gini? Kan Abang kan udah tamat nih. Abang tamat tahun 2000 berapa? 2021. Oh, berarti yang tahun kemarin kan. Ya, sekarang lagi apa nih Bang? Lagi sibuk di salah satu instansi pemerintahan jadi tenaga kontrak di Aceh Timur. Iya, berarti. Dan itu nyambung ya dengan jurusan Abang dulu. Nyambung banget, serius. Nyambung banget KPI ya. Oke, teman-teman harus masuk di KPI ya. Masuk di KPI. Iya, biar bertemu sama kita gitu kan. Ya, soalnya Komunikasi penyiaran Islam. Iya dong. Nah. Soalnya Abang di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Aceh Timur. Mantap kali, paten. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Nah, oke, Bang Ajun ya, Bang ya. Aduh, agak sedikit ini apa? Agak canggung gitu, nggak apa-apa. Kita harus biar akrab gitu kan, Bang Ajun gitu. Menyesuaikan. Iya. Bang Ajun ini adalah ketua IBP yang pertama kali mungkin founder gitu ya, Hokage pertama gitu ya. Jadi atas dasar apa sih Bang Islamic Broadcasting Project ini terbentuk? Iya. Jadi kalau misalnya ditanya atas dasar apa, itu ceritanya agak lucu sih sebenarnya. Agak lucu, coba Bang ceritain gitu kan. Mungkin nggak ketawa tapi lucu bagi Abang. Soalnya pas waktu itu lagi UTS, Abang lagi UTS sama Pak Muklis, beliau jadi Pak Muklis. Beliau jadi salah satu dosen mata kuliah psikologi komunikasi. Jadi lagi UTS, dah hening tuh UTS. Hening. Iya biasa kan orang lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Lagi fokus. Kebetulan Abang selesai, cepat siap, cepat selesai. Nomor 1 ya, cepet kan? Enggak. Ini enggak hitung jari ini enggak? Jari kancing kan? Enggak, dulu kan bukan pilihan cos. Kalau misalnya mau jawaban esai gitu ya. Esai. Jadi setelah ngumpul tiba-tiba
pas duduk ditunjuk sama beliau. Pak Muklis, tunjuk. Jul, kamu buat ini ya, grup pertama. Grup. Masih grup. Pembahasannya masih grup. Grup video. Grup video gitu aja. Kamu Fahmi, ada kawan saya satu lagi. Namanya Fahmi. Namanya Fahmi. Kamu grup fotografi, kayak gitu. Jadi kamu fokus di videografi Rajul, sedangkan Fahmi fokus di fotografi. Itu atas dasar kayak tugas atau memang kayak bercanda gitu aja, Pak? Bercanda, random. Oh, random banget, ya, betul. Random banget. Tiba-tiba langsung jadi bull. Ya, kok ini ya? Kenapa Pak Muklis pilih Abang dan Bang Fahmi gitu? Nah, mungkin dari Pak Muklis sendiri agak dekat mungkin sama. Iya. Dan basic Abang ada ke situ? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Langsung aja gitu ya. Random kan? Banget. Tapi memang terjadi gitu kan? Ya, alhamdullah. Sampai bisa segini kan sampai sekarang kan? Alhamdulillah. Berarti kapan berdirinya yang tepatnya kan? Memang tadi kan kayak random aja. Ini Bang Ajun jadi ini sana ya kan? Buat grup kayak gini kan? Itu berdirinya memang awal-awal berdirinya IBP itu kapan, Bang? Jadi untuk tanggal yang gimana istilahnya kalau misalnya tanggal berdirinya ya, kalau misalnya lebih tepatnya itu tanggal ulang tahunnya IBP. Oh iya betul. Tanggal berapa, Bang? Tanggal 27 Juli. 27 Juli. Berarti itu langsung disahkan itu atau belum disahkan? Belum disahkan sama sekali. Langsung itu membentuk aja gitu ya? Membentuk aja. Jadi Abang pas disuruh sama Pak Muklis, kamu buat ini ya. Abang langsung selaku mahasiswa yang taat. Iya, biasanya kan kalau disuruh dosen kalau bercanda kan memang nggak dilakuin, tapi Bang Ajun ini luar biasa langsung dilakuin kan, gitu kan Syam? Iya. Dan lucunya lagi di saat mata kuliah itu berlangsung, di saat ditanya siapa yang mau gabung, siapa yang mau join sama Rajul di videografi, malah nggak ada kawan-kawan yang mau. Malah semua gitu kan? Iya. Karena mereka taunya itu kayak ya bercanda gitu ya. Ya mungkin waktu itu, aduh gimana ya bilangnya, ya soalnya sama satu lagi, kawan abang satu lagi, siapa yang mau join sama Fahmi, berebutan. Oh berebutan, kayak mana nih Bang, jadi lebih suka foto ya? Ya Allah, jadi Bang Tajun nggak dipilih nih, dimilih dari ke Bang Fahmi gitu? Jadi gini, kita nih kan disuruh buat grup, grup itu bukan terdiri dari satu orang, jadi ada beberapa orang, jadi ada kawan-kawan yang mau join, kata bapak, misalnya mau join kemana? Mau join ke videografi kah? Fotografi gitu. Ya, videografi kah? Misalnya kan sama abang nih. Kalau misalnya sama abang nggak ada yang mau nih. Kebetulan. Kenapa? Nggak tahu. Kebetulan nggak ada yang mau. Jadi pas disuruh ke Fahmi, siapa yang mau join ke fotografi gitu? Banyak. Rame. Ya Allah. Pilih kali ya. Enggak, mayoritas kalau itu alasannya apa? Kenapa nggak pilih abang itu? Gimana bilang? Kurang ganteng gitu. Enggak, Bang. Ya Allah, itu udah lagi tes, Bang. Kalau percaya diri sih ada itu ya kan. Ya, enggak apa-apa, Bang. Bagi Jana Abang tuh ganteng ya. Tiap orang tuh ya balik lagi ke dirinya, pembawaannya. Kalau bisa mulai insecure. Tapi nggak apa-apa, Bang. Biasanya kalau yang milih yang ganteng-ganteng tuh itu kayak ikut-ikutan aja, bukan memang mau serius gitu ya. Ujung-ujungnya kayak mana, Bang? Ada tuh. Nah, alhamdulillahnya ujung-ujungnya jadi abang sampai tiap pagi itu cari anggota lah istilahnya. Dulu abang yang ngerekrut sendiri gitu. Oh, kalau yang Bang Fahmi tadi ya siapa yang masuk? Siapa yang mau masuk? Ayo gitu ya kan. Gitu kan. Fotografi. Jadi dulu tuh sampai cari-cari siapa nih yang mau kan. Jadi Pak Muklis ngerekomendasiin ada dari namanya Jatian Raini. Nah, itu anggota pertama Bang. Anggota pertama Bang. Pasti Bang bahagia kali nih udah ada. Bahagia banget sih. Jadi rupanya ada yang mau join sama grup. Jadi nggak atas dasar terpaksa atau kayak mana memang mau pilih ya? Terpaksa pula dibayar. Bisa jadi terpaksa karena dia ada sama kayak gitu. Berarti awal-awal mula tuh IBP ini nggak langsung jadi IBP gitu Bang. Berarti terpecah gitu kan, kayak ada fotografi, videografi gitu. Nggak sama sekali.
Jadi untuk pas udah bergabung nih Bang, siapa-siapa aja tuh yang berkontribusi? Mungkin ada dosen, ada pun kawan-kawan yang lain, mungkin siapa-siapa aja tuh Bang, bisa sebutin? Kalau misalnya dosen, Pak Samsuar, Pak Samsuar, Pak Muklis, Wakil Dekan 3 di ini kan, Wakil Dekan 3 Fuad, terkhusus ke Pak Dekan kita Muhammad Nasir yang sudah turut mendukung IBP sampai sekarang dari pertama kali muncul. Itu awal-awal kan tadi kan terpecah Bang, itu atas ide siapa tuh Bang mau bergabung gitu, atau mungkin dari fakultas sendiri gitu, ini gabungin aja gitu videografi dan ini apa, fotografi. Nah jadi dari situ nanti kan dilihat nih evaluasi lah dari Pak Muklis sendiri, dari Pak Muklis sendiri, gimana grup video gitu kan. Oh alhamdulillah Pak jalan gitu. Jadi anggota dulu saya sebutin aja ya. Saya si Jatiandra ini punya sahabat namanya Balkis Syafitri. Karena ada Jatian dia ikut. Satu lagi Hayu Situmorang. Kak Hayu sama satu lagi Laki Supriyadi. Itu kami berlima. Masih berlima, masih pakai kamera handphone. Iya, kan videografi gitu kan. Pakai kamera handphone, pinjem dulu kan belum ada alat gitu kan. Belum ada pengadaan. Pinjem kamera mirrorless kawan, Fujifilm, sedih sih. Demi tadi kan untuk membangkitkan semangat. Membangkitkan. Jadi Pak Muklis tanya evaluasi gimana videografi sama fotografi. Karena fotografi tadi ikut-ikut, jadi anggotanya nggak aktif nggak terlalu ini kan. Jadi dikembaliin ke Rajul. Apa bisa gitu. Digabungin gitu kan. Bisa aja saya bilang. Terus pas kan ini namanya IBP kan, Islamic Broadcasting Project. Itu memang dirapatin sama kan anak videografi dan fotografi tadi, atau memang ada pikiran ataupun ide dari Bang Ajul sendiri gitu namanya IBP? Nah, jadi kalau misalnya dari nama itu alhamdulillah dari saya sendiri sih. Saya sendiri. Keren juga ya. Jadi pencetusnya langsung foundernya ya IBP. Iya. Dulunya bukan IBP. Apa tuh Bang? Dulunya BIP. Oh, gitu. BIP berarti kebalikan dari Broadcasting Islamic Project gitu. Itu kok bisa berubah gitu IBP Bang? Nah, jadi ada salah satu dosen yang kasih saran bahwasanya susunan kalau misalnya di bahasa Inggris itu kalimatnya bukan, salah. Gitu. Jadi dibalikin jadi IBP Islamic Broadcasting Project. Oke. Berarti kan Bang Ajun nih jadi ketua. Apa dari teman-teman sendiri pun milih Bang Ajun gitu kan? Kan pertama tadi kan ada videografi, fotografi, terus bergabung. Itu mengapa Abang mau jadi ketua dari IBP? Nah, kalau misalnya ditanyain kenapa mau jadi ketua, sebenarnya nggak mau. Tapi, kenapa? Nggak mau karena belum pernah jadi ketua. Sebelumnya belum pernah jadi ketua. Tapi gimana ya? Karena jadi mungkin salah satu founder juga di IBP, merasa bertanggung jawab. Karena awal-awal kan dari Bang Ajun juga gitu kan. Iya, merasa bertanggung jawab bahwasanya saya bisa nih memimpin ini dalam sebuah organisasi gitu kan. Organisasi. Menjadi seorang ketua. Itulah, kalau yang nggak disangka-sangka tuh memang jadi. Iya, memang jadi. Yang nggak ini kan. Kayaknya. Dan itu kapan Bang diresmikannya kalau misalnya itu menjadi salah satu organisasi udah di bawah naungan fakultas? Alhamdulillahnya pada bulan 3, kalau nggak salah bulan Maret. Sebelum bulan Maret, bulan Januari, Abang dikabarin sama Pak Samsuar. Assalamualaikum Rajul, ini coba kalian buat ADART. Jadi anggaran dalam rumah tangga organisasi. Iya, anggaran dasar. Anggaran dalam rumah tangga. Ini kayaknya mau berumah tangga nih kayak. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sorry. Sebelum dibentuknya IBP yang di SK-kan. Iya, yang di SK-kan, disahkan gitu kan. Iya, sebelum disahkan saya dihubungin langsung sama Pak Samsuar untuk buat sebuah ADART. Jadi buatlah ADART dalam satu malam tuh bentuk tim langsung aja gitu langsung nggak ada. Keren kan, langsung satu malam gitu ya. Saset jadi. Itulah.
langsung jadi. Ya. Hai, jadi. Hai, ya betul juga. Kalau orang bahasa sekarang kalau wisuda buat pasti captionnya hahaha wisuda. Padahal gitu. berdarah-darah juga ya Iya perjalanannya. juga betul. Nah terus Bang ada nggak tujuan memang awal dari tujuan gitu dibentuknya organisasi IBP memang tujuan nih untuk kayak mana gitu? Memang tujuan IBP itu apa sih Bang? Tujuan IBP itu sebagai wadah, lebih ke sebuah wadah bagi mahasiswa Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, terkhususnya di KPI sendiri. Oh berarti khusus di KPI gitu? Ya, terkhususnya KPI. Tapi kita nggak ada dari dulu ya, dari dulu adanya ADART itu nggak ada menutup kemungkinan untuk jurusan lain bisa masuk ke IBP. Berarti bukan terkhususkan untuk organisasi IBP itu bukan terkhususkan untuk jurusan KPI aja, berarti jurusan yang lain yang ada di fakultas bisa juga Bang? Bisa. Kalau jurusan lain dari seandainya fakultas lain itu apakah bisa Bang? Kalau di ADART pas Abang yang Abang buat belum bisa. Berarti fakultas saja Bang ya? Ya, karena itu kan namanya unit kegiatan mahasiswa fakultas. UKMF. UKMF, ya. Tapi kemarin pas Abang buat ADART yang jurusan lain tuh boleh gabung, apakah ada jurusan lain Bang? Tapi setahu jadi kayak sekarang pun aja lebih dominan jurusan KPI nih Bang. Nah, jadi kalau misalnya dibilang dominan, KPI karena kita memang menjurus memang jurusan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk menutup kemungkinan seorang jurusan BKI, IAT, IH, pas waktu itu kan masih 4 ya kan sama KPI, itu nggak menutup kemungkinan. Jadi siapapun yang mau berkeluarga dengan IBP, ayo jadi keluarga gitu. Di sini kita kan keluarga gitu. Iya, IBP itu. Dan Bang, apa sih kesan ataupun hal-hal yang pernah terjadi yang mungkin saat ini nggak pernah Bang bisa lupakan hal tersebut di IBP gitu, selama gitu. perjalanan IBP ya? Yang terkesan memang di hati memang melekat gitu kan? Yang paling berkesan itu apa yang melekat yang tadi yang nggak ada anggota tadi? Itu bisa juga. Cuman yang paling terkesan itu adalah dipercayakan menjadi ketua gitu. Bukan ketua. Jadi kebetulan pas waktu itu ada acara wisuda, disuruh buat video sebagai mahasiswa terbaik. Iya. Jadi dipercayakan pada, kalau nggak salah ada di ini di YouTube-nya yang Langsa gitu ya? IBP. Yang Langsa. Itu dari IBP yang buat. IBP yang buat langsung. Berarti Abang yang langsung yang koordinir gitu kan? Iya, Abang langsung yang koordinir Abang dari yang jadi ID, ininya. dari Aceh Timur. Oh, dari ID? Iya, dari Aceh Timur. Dari ID. Aceh Timur. Dari Aceh Timur ke Langsa, dari Langsa ke Tamiang lagi. Ya Allah. Kan mahasiswa terbaiknya di Tamiang. Oh, berarti datang ke rumah-rumah gitu Bang, nggak di kampus ini aja gitu? Nggak, satu orang. Oh, cuma satu orang? Bang, kok tag di rumah? Cerita perjalanan hidup dia gitu? Iya, berarti cerita perjalanan hidup. Iya, perjalanan hidup seorang mahasiswi ya, cewek, mahasiswi terbaik nomor 2. Oh, nomor 1 siapa Bang? Abang? Bukan. Belum, itu masih kuliah ya? Masih, itu berarti masih kuliah, berarti Abang belum tamat gitu ya? Kakak Letting itu, dari anak BKI kalau nggak salah. Dan itu untuk peralatannya masih sederhana? Apa udah ada peralatannya? Enggak, alhamdulillah udah ada peralatan. Cuma nggak sebanyak sekarang ya. Iya. Berarti Bang yang dibeliin peralatan-peralatan dari fakultas tuh karena ada IBP kita nih kayaknya? Atau memang memang ada udah gitu, dana gitu? Jadi itu namanya pengadaan. Pengadaan. Iya, pengadaan itu untuk jurusan komunikasi penyiaran Islam. KPI. Ya, tapi alhamdulillahnya IBP dikasih kepercayaan sama jurusan komunikasi penyiaran Islam. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih udah mempercayakan IBP sebagai boleh pakai lah. Ya, oke, tadi kan udah Abang cerita tentang kayak gimana perbentuknya IBP kayak lancar-lancar aja. Pasti kan walaupun lancar-lancar aja ada pasti ada tantangan gitu. Ada nggak kontra pro kontra gitu kan dari ataupun permasalahan lainnya gitu pas ketika Abang dan kawan-kawan membentuk organisasi ini. Atau mungkin dari yang lain, dosen-dosen lain mungkin gitu. Kalau misalnya masalah tentang pembentukan nggak ada, karena alhamdulillah dosen-dosen kita di FUAD mensupport, menyupport. Dan kalau misalnya dari masalah sendiri sih karena jarak Abang aja sih dari sana, dari Aceh Timur ya. Oh, berarti itunya aja. Berarti nggak ada kontra dari pihak-pihak lain gitu kan? Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti lancar, aman. Oke. Tadi kan udah dijelasin tentang berarti udah dibagi fotografi, videografi gitu kan. Jadi sampai saat ini
bisa bergabung gitu kan. IBP ini ada fotografi, tapi di sini ada juga Bang, kami udah nambahin kayak desain grafis gitu. Kemarin ada nggak Bang desain grafis? Nggak ada sih. Oh nggak ada, berarti awal-awal gini kan? Ya, masih berfokus pada videografi pertamanya, videografi sama fotografi. Berarti kayak gitu. Oke, ini kan udah cerita gitu kan tentang IBP ya. Gitu ya. Mungkin siapa ada pertanyaan lain tentang organisasi IBP, mungkin ada yang kayaknya udah cukup lah ya dari ngomong-ngomong sejarah dan lain sebagainya. Berarti kita lanjut ke Bang Ajunnya ya. Ajun ini lebih seru ya ke sisi kehidupannya. Oke, sisi kehidupannya. Kayaknya agak Bang agak Ajun. Oke. Kalau misalnya ngomong masalah hidup tuh kan pasti semua orang mengalami masalah problematik jatuh bangun ya. Ya pasti dong, pasti yang pernah aja. Mungkin teman-teman di rumah pasti udah pernah kan. Boleh dong curhat founder pertama kita IBP gitu tentang masalah kehidupan yang paling terberat gitu Bang, mungkin dalam ada kehidupan gitu. Abang gitu. Ini ketawanya tuh kayak mendalam gitu kan. Ini maksudnya menutupi rasa sedih yang terberat ya. Kalau sama masalah apa terberat, yang paling berat itu dalam hidup Abang itu saat kehilangan salah satu anggota keluarga mungkin ya. Iya. Oke. Oh ya, yang di awal tadi ya Bang ya? Iya. Yang Abang bilang. Anggota keluarga itu kakak almarhum 2018 baru. Oh berarti agak baru-baru gini kan Bang ya? Iya. Kakak kandung tuh Bang? Kakak kandung. Lulusan PBI juga di Yayan Langsa. Bulan 5, bulan Mei beliau lulus sebagai wisudawati di Yayan Langsa. Oh, Yayan Langsa juga. Yayan Langsa juga PBI bahasa Inggris. Dan di bulan 10 Oktober ya beliau meninggalkan sekeluarga. Pasti meninggalkan duka yang begitu dalam bagi Bang Ajun sendiri, mungkin dari keluarga sendiri. Bang, itu posisi Abang tuh lagi semester berapa atau udah kuliah gitu Bang? Itu 2018 masih semester 5. Itulah. Jadi gimana kan Abang kan sekarang waktu itu kan masih menjabat nggak Bang sebagai ketua IBP kemarin? Enggak, kalau misalnya di 2018 belum. Sama sekali kan. Oh ya, dia tadi 2019 kan berarti. Itu gimana Bang perasaan Abang pas tahu memang kita merasa ditinggalkan, kehilangan seorang tuh, mungkin ada trauma, mungkin gimana kan? Kalau misalnya dibilang trauma enggak ya, tapi kalau misalnya kita bilang gimana ya rasanya. Rasanya itu di saat kita udah kehilangan lah, baru kita merasakan seseorang. Ya pasti, tentu. Maaf kalau boleh tahu itu kenapa gitu? Maksudnya bukan kenapa, setiap orang kan meninggal pasti ada penyebabnya. Iya, benar. Kecelakaan pas pulang. Oh, jadi posisinya yang baik-baik aja, sehat-sehat aja, nggak ada yang bukan sakit gitu. Oh enggak, alhamdulillah sehat. Oh, itu yang paling berat ya. Itu memang betul-betul berat sih. Karena ya di saat kita yang ini masih hahi tiba-tiba dikabarkan oke, udah nggak ada. Ya, beliau kecelakaan di depan Kapolres Aceh Timur. Oke. Pulang wisuda kawan. Enggak, jadi kenapa orang tua Abang yang Abang bilang tadi cerita agak capek juga nih pulang pergi dari ID apa Perlak? Dari ID. Kenapa enggak istilahnya mau ngekos gitu kan? Karena kan Abang sama kakak sendiri juga kan kuliah kan? Kami ngekos. Kami ngekos. Ngekos. Abang ngekos, kakak ngekos juga. Itu berarti posisinya pas mau pulang ke rumah? Iya, posisinya pas mau pulang ke rumah. Beliau pergi demi kawan. Wisuda di Unsam. Itu berarti padahal awal tujuan awal untuk ya kita senang-senang tapi timbul-timbul kabar duka gitu Bang ya. Berarti memang itu kali kan. Tapi alhamdulillah beliau wafat pas hari Jumat. Oh, berarti enggak langsung kecelakaan itu masih sempat dilarikan ke rumah sakit itu? Masih dilarikan rumah sakit dan koma, nggak sadarkan diri 2 malam. Oh, berarti sempat koma Bang. Oh, enggak, koma 2 malam dan itu berarti kecelakaannya sebelum hari Jumat. Iya, hari Rabu. Rabu itu 2 malam kan, Kamis diambil yang Maha Kuasa di hari Jumat. Di hari Jumat. Insya Allah kali itu hari Jumat Bang. Ya Bang Ajun ya, jangan lupa untuk kirimkan doa ya, kita doakan juga semoga. Ya untuk teman-teman di rumah. Nurlaili binti Abdul Hadi. Ya, Al-Fatihah. Oke.
Bang Ajun nih mungkin agak agak kesedih gitu kan. Nggak apa Bang, semangat Bang. Pasti semua orang bisa pernah mengalami kehilangan, tapi dan tidak akan mengalami sebenarnya. Ya akan mengalami gitu kan. Seseorang akan datang dan pergi ya gitu. People come and go gitu kan. Come and go gitulah. Datang dan pergi. Kita ya. Itulah. Oke. Gak apa Bang, semangat Bang. Oke, gitu untuk teman-teman di rumah juga ya. Oke, terakhir nih Bang ya. Harapan gitu. Harapan ke depan untuk IBP Entertainment kita nih. Harapan. Gimana? Harapannya sangat besar. Sangatlah besar. Sangatlah besar. Dunia susah. Ini jujur sih, sebelum kemari, kalau misalnya dibilang ada briefing atau apa, abang nggak briefing sama sekali. Wah, keren juga ya. Impromptu ya, langsung ya. Langsung gitu, keren. Jadi apapun yang sekarang abang jawab tuh, abang nggak pernah pelajarin apa yang abang jawab. Memang murni gitu kan, langsung. Murni. Gak ada dibuat gimmick-gimmick gitu kan. Iya, benar. Jadi harapan untuk IBP ke depan semoga makin sukses. Amin ya Allah. Amin. Ya semakin pokoknya semakin berkeluarga lah. Ya, jadi tentu jiwa kekeluargaan kita ke depan semoga bisa dikeluargakan. Lebih akrab gitu, lebih dekat. Amin. Amin. Supaya makin jaya gitu kan. Jaya. Siap. Oke, mungkin dari Syam ada pertanyaan lagi? Ya udah cukup ya. Udah cukup mungkin talk show kita, bincang-bincang kita pada hari ini mungkin cukup sampai di sini Bang ya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe gitu kan. Supaya kita lebih semangat lagi dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang lebih memotivasi lagi supaya memberikan informasi untuk teman-teman di rumah. Mungkin itu saja. Saya Sri Anjani. Saya Syam Hananan. Kembali lagi di Rubik, Ruang Bincang Asik.